Halo cyberjay yang cerdas, apa kabarmu hari ini? Selamat datang di channel Klik Mind bersama UBG. Cyberjay, apa yang terlintas dalam pikiranmu saat mendengar kata-kata psikopat? Seorang pembunuh yang memutilasi korbannya? Atau mantanmu yang sering menteror dan mengancam dirimu? Nah, di video kali ini, UBG akan membahas mengenai apa itu psikopat. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar dapat membantu search engine YouTube dalam mempromosikan kesehatan mental. Let's check it out. Cyberjay, salah satu fakta yang mengejutkan yakni psikopat tidak termasuk dalam buku DSM-5, yakni buku wajib untuk mendiagnosis gangguan mental. Psikopat sering dikaitkan dengan gangguan kepribadian antisosial. Walaupun ciri-ciri yang ada pada antisosial mirip dengan yang ada pada psikopat, namun psikopat bukanlah gangguan kepribadian antisosial. Untuk kamu yang tertarik mencari tahu mengenai antisosial, link videonya UBG taruh di description box ya. Psikopat dapat kita pahami sebagai gangguan kepribadian yang cukup serius yang ditandai dengan 4 kategori faktor, yakni faktor hubungannya dengan orang lain, yakni penuh tipu daya, karakter yang tidak tulus, serta merasa dirinya individu yang paling spesial dan hebat dibandingkan orang lain. Faktor afektif, yakni kurangnya penyesalan dari setiap perbuatannya, kurangnya empati, serta menolak untuk menerima pertanggungjawaban dari setiap tindakannya. Faktor tingkah laku, yakni impulsif atau bertindak tanpa pikir panjang, tidak amanah dan tidak bisa diandalkan, serta kurang memiliki goal jangka panjang. Individu ini hanya terfokus untuk mengejar kesenangan hidup semata dan hanya terfokus untuk mencapai kesuksesan finansial ataupun kekuasaan dibandingkan mencapai kepuasan pencapaian diri. Faktor antisosial yakni mudah marah dan cepat tersinggung, memiliki sejarah kenakalan remaja dan pelanggaran aturan hukum. Cyberjay, kita kadang melabeli setiap pembunuh dan pelaku tindakan kriminal sebagai psikopat. Pada kenyataannya, tidak semua pelaku kriminal adalah psikopat. Namun, pelaku kriminal yang melakukan tindakan kejahatan yang sangat serius, residivis, serta pelaku kejahatan terencana memiliki skor yang tinggi pada tes psikopat. Pada sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2011, yang mewawancarai 52 orang pelaku terpidana kasus pembunuhan dan 14 diantaranya adalah psikopat. Mereka diminta untuk menceritakan secara rinci mengenai tindakan kejahatan yang telah dilakukannya. Hasilnya menunjukkan bahwa saat menceritakan tindakan pembunuhan yang telah dilakukannya, para psikopat ini berusaha untuk merasionalkan tindakannya dengan banyak memberi penekanan kepada sebab dan akibat dari tindakannya dibandingkan para pelaku yang bukan psikopat. Hal lain yang menarik yakni, para pembunuh psikopat ini menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan kebutuhan secara spesifik seperti makanan, uang, seks, harga diri 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan para pembunuh yang bukan psikopat yang berbicara lebih banyak mengenai keluarga dan penyesalan. Hal temuan ini menunjukkan bahwa psikopat melakukan tindakan kejahatan dan agresi sebagai cara untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Salah satu hasil penelitian mengatakan bahwa 1% dari populasi penduduk dunia terindikasi psikopat. Atau dapat kita katakan, 1 dari 100 orang yang kita kenal kemungkinan psikopat. Dan para psikopat ini tersebar di berbagai lapisan masyarakat. Mereka bisa tampil sebagai rekan kerja di kantor yang ambisius dan menghalalkan berbagai cara untuk mencapai keinginannya, atau pasangan yang hanya memanfaatkanmu untuk kebutuhan pribadinya. Cyberjay, jika kamu menemukan ciri-ciri psikopat pada diri seseorang, jangan terburu-buru melabelinya psikopat. Karena butuh tes dan asesmen yang benar dari para profesional untuk melakukan diagnosis. Psikopat merupakan salah satu individu yang sulit dikenali ciri-cirinya dalam interaksi sosial karena ia sangat manipulatif dan pandai menutup dirinya yang sebenarnya. Namun, UBG punya tips yang dapat membantu dan melindungi dirimu dari psikopat ini. Jika menurutmu tips ini menarik, tulis di kolom komentar ya.
Nanti Ubiji akan buatkan videonya. Cyberji, kita sudah menyaksikan bersama-sama video mengenai psikopat ini. Sekali lagi Ubiji tegaskan, video-video Ubiji ini hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan, bukan untuk melakukan self-diagnose. Jika kamu merasakan ciri-ciri tersebut ada pada orang yang kamu kenal atau dirimu, Ubiji sarankan untuk mengunjungi ahli profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Ubiji akhiri dulu video ini, sampai jumpa di video lainnya dan semoga bermanfaat.